Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Masudillah, biasa dipanggil Mas. NIM akhir 127. Pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi tugas UTS praktikum jaringan komputer pendidikan informatika kelas 3D. Pertama, yang ingin saya jelaskan di sini bahwasanya kebetulan saya NIM ganjil. Di sini saya kebagian di modul 2 dan modul 4. Pada modul 2 kita langsung kepada materinya, yaitu crimping kabel, dimana crimping kabel itu sendiri merupakan proses sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna, atau crimping juga disebut cara membuat kabel jaringan. Kemudian di sini terbagi menjadi ada dua tipe kabel. Yang pertama ada kabel cross dan yang kedua yaitu kabel straight. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini, yaitu ada kabel cross. Kabel cross itu digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC, atau yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antar hub. Misal karena colokan di hubnya kurang, seperti itu. Kemudian untuk urutan pemasangan kabel UTP tipe cross di sini bisa dilihat di gambar, yaitu ujung kabel A dan ujung kabel B sesuai dengan warnanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kabel straight. Tipe kabel yang kedua ini yaitu biasanya digunakan ketika untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau klien ke hub. Kemudian ini urutan pemasangan kabel UTP tipe straight. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kemudian di sini ada gambar kabel UTP, di mana definisi dari kabel UTP itu sendiri adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel, seperti itu. Kemudian di sini juga ada konektor RJ45, termasuk juga alat yang digunakan pada proses crimping kabel. Di sini konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Kemudian ada crimping kabel yang fungsinya itu digunakan untuk memotong kabel, digunakan untuk mengelupas kabel, dan digunakan untuk mengkrimping RJ45. Kemudian yang selanjutnya ada LAN tester, di mana ketika proses pengkrimpingan sudah selesai semua, kabel juga sudah disusun, maka proses yang selanjutnya yaitu mengetes. Di sini alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN RJ45. Fungsinya agar bisa mengetahui kabel LAN yang ingin kita pakai itu sudah sempurna atau tidak. Jadi ketika ada proses penyusunan kabel maupun ketidaksempurnaan, nanti akan diketahui indikatornya melalui LAN tester ini. Selanjutnya ada hub. Hub merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub sangat memengaruhi proses koneksi antar komputer, sehingga jika hub mengalami kerusakan maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Jadi hub di sini merupakan bisa kita istilahkan sebagai jembatan antara PC
ke jadi di sini kita bisa istilahkan bahwasanya hub itu perantara dari. Jadi kita bisa istilahkan di sini bahwasanya hub itu merupakan jembatan menuju ke PC. Kemudian pada prakteknya di sini juga sudah melakukan proses praktek crimping kabel, di mana yang pertama mengelupas kabelnya terlebih dahulu, kemudian menyusun kabelnya sesuai dengan aturan warna cross dan strike-nya. Proses selanjutnya itu memasukkan kabel yang sudah disusun warnanya kepada konektor. Kemudian proses selanjutnya ketika kabel cross dan strike sudah dimasukkan ke dalam konektor, di crimping. Nah, baru di terakhir itu di gambar yang nomor 6 ini dites di Lancaster yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya pada modul 4 di sini yaitu software simulasi jaringan, DHCP dan DNS server. Terdapat penjelasan di landasan atau teori dasar. Yang pertama, software simulasi jaringan, di mana software simulasi jaringan merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk sebuah simulasi suatu jaringan. Kemudian perangkat jaringan merupakan komponen-komponen perangkat keras beserta perangkat lunak untuk membangun sebuah jaringan komputer. Antara lain yaitu ada server, ada host atau client, ada switch, ada router, ada NIC atau Ethernet card. Kemudian DHCP yaitu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang berupa suatu layanan yang diberikan kepada komputer yang meminta IP address dengan cara otomatis kepada sebuah server DHCP, di mana PC itu hanya melakukan DHCP, maka otomatis akan request kepada server yang kemudian mendapatkan IP secara otomatis, yang sebentar lagi akan kita praktekkan bersama. Selanjutnya ada DNS server. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, di mana fungsi dari DNS adalah untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama yang mudah diingat oleh pengguna. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita membaca sedikit penjelasan dari modul 2 dan modul 4, di sini kita akan mempraktikkan bersama. Bisa kita lihat, saya sudah sediakan satu server, 2 buah switch, dan ada 25 PC yang akan kita sambungkan. Pertama, kita ambil kabel strike di sini, kita hubungkan satu persatu. Sedikit membutuhkan kesabaran
untuk kemudian menyambungkan dari server ke semua PC yang ada di topologi jaringan ini. PC 5, PC 6, Nah, di sini kita sudah melakukan proses penyambungan dari server ke PC menggunakan kabel strike. Tinggal kita setting di bagian server. Kita klik di bagian server, di bagian config-nya, di fast ethernet, kita masukkan IP address-nya di ketentuan, yaitu menggunakan 2 digit NIM yang dibalik. Kebetulan saya di sini NIM 127, berarti akhiran 27. 192, 168, 72 seperti itu, 72. Kita enter. Kemudian di bagian service kita menuju ke DHCP-nya. Kemudian di bagian DHCP di sini sudah lumayan benar. Kita save aja seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian PC-nya. Di setiap PC kita menggunakan DHCP. Tinggal kita ke fast ethernet, lalu kita DHCP seperti ini. Nah, maka dia akan mendapatkan IP secara otomatis sesuai dengan materi yang kita bacakan tadi. Setelah kita cek, bisa kita cek di IP configuration, maka di situ akan muncul IP address-nya. Kita lakukan ke semua PC yang ada. Kita DHCP-kan semua. Sama seperti proses yang tadi, membutuhkan sedikit kesabaran supaya ada ketersambungan dari server ke PC. Teman-teman bisa sambil lalu mencoba di laptop atau komputer kalian. Semoga yang saya praktekkan di sini bisa bermanfaat seperti itu. Dan apabila ada kesalahan, bisa kalian komen di kolom komentar. Nanti kita belajar bersama.
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Setelah proses ini selesai, kita akan mencoba tes ketersambungan atau koneksi dari PC yang satu ke PC yang lain. Kita coba dari PC 0 ke PC 23. Sukses. Berarti sudah ada koneksi. Kita coba dari PC 2 ke PC 14. Di sini juga sukses. Begitupun dengan PC-PC yang lain, insya Allah sudah ada sebuah koneksi atau ketersambungan seperti itu. Kemudian setelah proses ini selesai, kita menuju ke DNS servernya. Kita masuk ke server, kemudian ke DNS, lalu kita on kan di sini. Di sini kita berikan nama untuk webnya. Ini akan saya tulis sesuai nama saya, masudillah.net, seperti itu. Kemudian di bagian address kita masukkan IP address yang sudah kita masukkan di sebelumnya, 192.168.72. Oke, di bagian DNS server di sini name-nya masudillah.net. Kemudian di bagian address ini merupakan IP server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah proses ini selesai, maka kita ke bagian DHCP. Di bagian DNS servernya kita masukkan 192.168.72.72 sesuai dengan DNS server yang kita masukkan tadi. Kalau sudah, kita save. Jika proses ini sudah selesai, kita menuju ke bagian PC-nya.
lanjutan daripada DNS server, kita bisa mengklik PC seperti yang tadi. Itu kita klik, kemudian di bagian desktop kita pergi ke IP configuration, kita pindah ke bagian statiknya, kita request IP address di sini, maka akan muncul DNS server secara otomatis seperti itu. Setelah DNS server sudah muncul secara otomatis di sini, kita bisa langsung ke bagian webnya, atau dengan kata lain kita akan mengecek konfigurasi DNS servernya. Kita ke PC kedua atau dikenal dengan PC 1 di sini. Kita ke bagian web browsernya. Di bagian URL kita masukkan HTTP, masukkan nama yang sudah kita buat di DNS server yang tadi, masudillah.net go, maka akan muncul seperti berikut. Kita bisa edit ini menggunakan di bagian server. Di bagian server kita ke service, kemudian selanjutnya untuk pengeditan di bagian web DNS server, kita bisa klik di sini di bagian service, kemudian di HTTP kita ubah di sini Kisco Packet Tracer dengan nama saya. Kemudian warnanya kita ubah menjadi warna kuning. Fontnya kita jadiin 3. Kemudian ini kita copy sampai sini, kita pastekan, kita ubah 2, kemudian colornya kita ubah blue, ini kita ubah menjadi name. Kalau sudah ini kita hapus saja. Atau kita tambahkan seperti ini supaya terlihat lebih cantik lah. Ini kita senterkan. Lalu kita copy, kita pindah ke bagian sini. Jangan lupa di save. Setelah kita save, mari kita langsung coba lihat perubahannya. Maka alhasil akan seperti ini. Muhammad Masudillah, name 2106311000127. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di tugas UTS ini, yaitu mulai dari crimping dan kemudian proses DHCP, kemudian DNS server dan lain semacamnya yang ada di modul 2 dan modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.